DPI mencari pundit. Dan sekarang kita melihat 6 peserta lainnya atau 6 finalis lainnya ya. Setelah kemarin ada total 12. Sudah di episode sebelumnya ada 6 orang yang sudah kita audisi, kita uji nyali, kita uji mental di sini dan juga dinilai langsung setelah siaran. Dan sekarang ada 6 orang lainnya yang akan punya kesempatan untuk beradu nyali, beradu diskusi, beradu argumen, dan beradu passionnya soal sepak bola. Oke, langsung sudah ada 2 orang unik sekali di sini. Jarang ada yang berani. Seorang wanita duduk di tengah saat ini, yaitu perkenalan nama kamu, umur, kesibukannya apa, suka timnya apa, terus sejak kapan suka sepak bola, dan kenapa kamu mengikuti DPI Mencari Pundit. Langsung. Halo teman-teman semuanya, perkenalan gue Indah Gamatia. Oke, gue Indah Gamatia, asal gue dari Bekasi, usia gue 26 tahun, karena masih muda, 26. Udah menikah belum? Belum. Oh belum, bagus. Doain aja. Mungkin kalau Abrar mau selingkuh, Abrar bisa. Okay. Jangan. Oke, terus? Iya, fans ya, gue fans dari klub Tottenham Hotspur ya. Okay. Tottenham Hotspur gitu. Suka sejak kapan berarti bola? Gue suka bola sebetulnya baru sih. Baru mendalami sepak bola ini dari sekitar tahun 2017. Kenapa lo jadi suka mendalami sepak bola? Karena itu pacar? Ada alasannya. Soalnya gue suka baca. Pertama gue suka baca, dan kebetulan yang waktu itu lagi gue baca itu adalah komik Kapten Tsubasa. Komik Kapten Tsubasa, oke. Iya, kayaknya di komik Kapten Tsubasa ini membentuk semua impian para pemain bola juga ya. Kayak kita lihat Brahim Diaz kan, dia punya wallpaper kamar gambar Kapten Tsubasa gede banget. Banyak memang main bola Eropa pun yang memang mengikuti komik dan juga suka banget sama Kapten Tsubasa. Iya, betul. Tapi kalau Spurs sendiri, idolanya siapa berarti? Gimana? Di Spurs, di Tottenham. Kenapa? Idolanya siapa berarti? Nggak ada main favorit? Ada. Siapa? Son Heung-min. Son Heung-min, pemain badminton kalau kata Coach Justin ya. Oke. Sekarang coachnya juga udah punya pemain Ya badminton juga si kan? Asu katanya dia kan. Tommy Asu. Dia si Asu ya. Kenapa lo sekarang pengen mencari pundit? Kenapa lo tertarik akhirnya menjadi pundit? Oh iya, yang jelas pertama bidang sepak bola ini ternyata menarik banget ya. Gue tertarik gitu. Gue tertarik sama sepak bola, ternyata nggak cuma permainan di lapangan. Banyak hal di luar situ yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita bagi gitu. Dan ternyata seru juga gitu ya. Ini juga jadi pengen belajar gitu di sini. Oke, langsung sambut ke sebelahnya dari sudut sana pojokan. Siapa? Perkenalkan diri seperti Mbak Indah tadi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Octavianus Brian. Bisa dipanggil Brian. Usia gue 22 tahun. Kesibukan gue sekarang lagi baru magang di salah satu portal berita. Dan klub favorit gue sama sebenarnya sama Indah. Hah? Kita CS. Iya. Tapi ya Mas Panji, jujur aja nih, saya tuh baru pertama kali ketemu sama fans Tottenham secara nyata. Oh, ada ya, biasanya goib semua ya. Ada Bung Benhart di sini, pundit juga kok Bung Benhart. Tapi kan saya belum pernah ketemu. Belum ketemu, oke. Iya. Oke, lanjut, baru pertama kali. Iya. Kalau saya tuh sebenarnya sering ini Mas Panji, di TikTok, bahas Spurs. Joget-joget gitu nggak berarti? Oh enggak ya, nggak joget ya, oke. Karena sering bahas di TikTok. Gue bayangin tampang lu gitu terus joget-joget kayaknya, aduh enggak, jangan joget ya. Jangan, orang semua mainin handphone langsung. Ini pujian atau apa ya sebenarnya? Lanjut. Itu pujian. Langsung, apa lagi berarti? Kalau suka bola itu Kesibukan lu sebenarnya apa sekarang berarti? lagi magang jadi jurnalis. Umur 22 jurnalis di mana? di Pikiran Rakyat. Wih, oh iya, oke. Terus lo suka Spurs, sejak kapan berarti suka bola? Kalau suka bola itu sebenarnya dari kelas 6 SD tahun 2010. Tapi yang bikin gue suka pertama kali itu malah klub Indonesia, Arema. Wah, Gitu. Arema Malang, oke. Arema Indonesia apa Arema Malang? Dulu Arema Indonesia. Iya, masih Arema Indonesia belum Iya, pecah. iya. Kenapa lo punya motivasi sekarang berani menjadi pundit di sini? Sebenarnya ini karena gue sering nonton juga sih, karena gue sering nonton, terus gue merasa gue punya pendapat nih. Gue pengen memberikan pendapat gue dari sudut pandang fans Spurs. Ya oke. Karena lo kesel sering dibully sama Coach Justin dengan ayam sayurnya ya? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Kita hapus saya Berarti inilah 2 orang yang terbentuk karena kebencian akan Coach Justin yang sering membuli timnya ya. Ya gue doakan semoga ada wakil dari Tottenham yang akhirnya bisa melawan dari Amin. statementnya Coach Justin, karena kita tahu Benhart biasanya udah gak berani ngelawan ya. Oke, langsung. Kalau ini tadi mungkin sesinya masih sangat sopan dan santun, nanti giliran kalian berdiskusi kalian boleh langsung beradu argumen, boleh patah-patahan walaupun sama-sama fans Spurs, nggak boleh sama-sama akur ya. Oke. Kita ngomongin dari hasil jeda internasional di UEFA Nations League semifinal antara Spanyol menghadapi Italia. Ini mungkin kalau kalian nonton di DPI episode sebelumnya, sebelum pertandingan, mereka memprediksi justru Italia yang akan menang karena
dari sisi dia baru juara dan juga belum terkalahkan, dan juga dari sisi permainan juga lebih efektif gitu ya. Dan akhirnya justru Spanyol yang bisa membalikan prediksi itu. Kalau gue mau nanya sama kalian dari kartu merah dulu, kartu merah Bonucci yang kartu kuning keduanya itu menurut kalian layak apa enggak? Layak banget. Kenapa? Gini ya, yang gue lihat tuh pertama dia itu udah dapet kartu kuning duluan, gitu. Udah melakukan foul duluan gitu kan. Nah, yang kedua, kartu merah ini bukan straight red. Bukan. Tapi itu sebetulnya kejadiannya kan ketika berebut bola lemparan ke dalam gitu ya. Itu kalau misalnya kita lihat di gambar, lu kalau misalnya mau ngerebut bola, ya udah lompat aja, nyindul aja, nggak usah lu pakai balikin badan lah, nggak usah pakai puter-puter kayak gitu. Oke. Brian, lu gimana? Lu setuju nggak ini merah apa kartu kuning kedua apa enggak menurut lo? Kalau gue sebenarnya agak kecewa sih sama si Bonucci ya. Berarti kan dia kan di tandem sama Bastoni itu kan tujuannya supaya dia bisa mimpin nih, bisa ngeliat di lini tengah. Tapi menurut gue yang main impresif malah itu partnernya yang masih muda. Ini ada pandangan yang beda sama tadi di DPI episode sebelumnya. Dia bilang Bonucci yang ngaco, bukan Bastoni. Oke, lanjut. Iya, yang ngaco tuh sebenarnya emang Bonucci. Iya, emang gue juga setuju. Oke, terus? Iya, jadi menurut gua kartu merah itu, kartu merah pertama, kartu kuning pertama aja itu sebenarnya aneh, sebenarnya nggak layak juga kan, maksudnya itu soft yellow card gitu. Kartu kuning kedua menurut gua tuh dia tuh ada gerakan ngayun ya, ada gerakan ngayun. Jadi itu sebenarnya yang harusnya tuh straight red card sih. Wasitnya juga labil menurut gua. Ya walaupun dia udah kena kartu kuning sebenarnya. Tapi kalau kita ngebahas dari sisi pertandingannya, so far oke lah, kartu merah wajar membuat sisi Italia juga lebih lemah dibandingkan Spanyol. Tapi kalau kita ngomongin Spanyol, sebenarnya dia punya permasalahan yaitu di lini serang yang berapa kali dibilang pergantian Morata, Moreno, pada akhirnya mereka cedera. Sekarang pakai false nine dengan Ferran Torres. Ini menurut kalian mereka harusnya bermain dengan seperti ini atau tetap mengandalkan striker nomor 9 seperti Morata atau Moreno? Kalau menurut gua boleh sih, saling bersautan ya, nggak usah nunggu gue tanya. Oke, siap. Kalau menurut gua tuh lebih efektif memang pakai false nine kayak gini ya, karena tuh pergerakannya memang lebih mobile. Kalau ada Morata itu terkesan dia memang ngincer target man doang. Tapi kalau ini mereka tuh mobile, pergerakannya itu nggak bisa diduga. Ferran Torres, kemudian ada si Oyarzabal tuh ada gambarnya tuh ya, bisa dilihat. Itu pergerakannya mobile, mereka tuh selalu muter gitu. Ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Jadi menurut gue ini lebih efektif sih kalau untuk dipertahankan. Gitu lo sih. gimana dah lo? Tapi nanti lu balik ke Bonucci sebentar ya. Maksudnya si Bonucci itu selama waktu dia bermain sebelum dapat red card, gue sebetulnya apresiasi. Main dia lumayan gitu, lumayan bagus. Kita lihat dari awal Italia tuh udah keteteran banget gitu kan. Dan gue impress banget Spanyol itu bisa menekan Italia dari awal. Mungkin ya dari mereka tuh balas dendam dari semifinal Euro kemarin mungkin gitu kan, kita kan nggak tahu. Justru tuh Bonucci sering ini nggak sih, sering lost position? Dia lost position tapi kan ada tujuannya. Dia ada tujuannya. Maksudnya kita lihat Italia itu benar-benar di pressing kayak gitu sama Spanyol. Waktu Sarabia mau ngasih bola, waktu Sarabia mau ngumpan dari kiri, tapi dia malah ngasih ruang nih, bukan di press. Harusnya kan kalau kayak gitu di press dong, supaya menghindari umpan ke tengah tuh. Itu kan menciptakan banyak peluang juga pasti buat Spanyolnya. Menciptakan banyak peluang, emang dari awal Spanyol banyak peluang. Kita lihatnya permainan Italia kurang, gue kecewa lah sama Italia sebagai juara Euro kemarin kok mainnya kayak begini. Iya, itu karena gitu. si Bonucci-nya nggak disiplin. Oke, tapi kalau ngomongin dari sisi Italia menurut kalian, oke dia udah juara di Euro kemarin dengan permainan impresif dan orang juga banyak yang terkejut dengan pemain yang ibaratnya nggak ada pemain benar-benar world class. Ya selain beberapa nama ya Donnarumma, Chiellini, Bonucci gitu kan. Cuman banyak orang yang justru awalnya meremehkan skuad Italia ini, tapi justru mereka menjadi juara. Dan sekarang habis juara justru ada hasil-hasil yang kurang mensupport kurang memuaskan buat mereka, dan akhirnya sekarang mereka kalah setelah 37 pertandingan. Apakah sekarang Italia akan merosot karena dengan keberuntungannya udah habis, atau menurut kalian ini cuma sebuah kemunduran sesaat doang dan ini cuma sebuah ketidakberuntungan karena kartu merah? Lo bisa mengambil poin yang berbeda, coba. Enggak lah ya. Kalau menurut gue ini kan cuma UEFA Nations League doang gitu kan. Emang ada saatnya aja Italia kalah gitu. Sebenarnya kalau dari pola permainan mah masih bisa banget kok berkembang kalau menurut gua. Iya, gue setuju sih sekarang sama Mas Brian. Maksudnya kita ngomong Italia gitu, Italia bukan tim sembarangan. Kita lihat track recordnya juga mereka itu luar biasa kan. Dan ya mungkin ada saatnya sekarang di liga ini, liga sederhana lah kita bilang ya. Liga sederhana dia bermain cukup mengecewakan sebetulnya, cuman ya udah kasih lah, mungkin sekarang saatnya tim lain buat bersinar. Tapi kita kan ngomong Italia tuh, bukan tim sembarangan ini. Pasti nanti ada masanya lagi dia bisa balik. Oke, kalau dari sisi Spanyol di bawah Enrique, kalian menilai mereka ada yang di jalur yang tepat atau justru Enrique
belum bisa meramu pemain yang tepat, termasuk dia nggak memanggil pemain Madrid. Lo setuju sama itu atau justru lo milih ya Enrique udah milih squad yang menurut dia tepat gitu? Gue setuju. Maksud gue mau apresiasi langkah Enrique. Dia ngambil banyak pemain muda, dia berani buat menggenerasi pemain-pemain yang udah ibaratnya emang udah harus pensiun nih kayak gitu kan. Dia berani mengembangkan itu dan ternyata sekarang kelihatan hasilnya. Pertandingan kemarin Spanyol itu cukup impresif kalau di mata gue ya. Jadi dari our pressing, kita lihat posisinya juga jauh kan sama Italia. Jadi ya mungkin untuk saat ini Enrique sudah mengambil langkah yang tepat kayak gitu. Oke, lo ya sebenarnya kalau gue sebenarnya lumayan setuju juga sih ya. Maksudnya mengambil langkah dengan mengambil banyak pemain muda itu menurut gue memang cukup efektif gitu loh. Apalagi memang pemain muda nih yang masih 17 tahun, yang di bawah 22 tahun tuh banyak banget dimainin, termasuk Bryan Gil, ada Gavi juga. Menurut gue memang selain mereka bisa berkembang lebih jauh lagi, ini bisa jadi masa depannya Spanyol juga. Bisa jadi penerus-penerusnya Xavi, Iniesta, dan lain-lain. Tapi efektivitas dan juga pengalaman diperlukan nggak sih? Ibaratnya di turnamen, karena kita tahu kemarin di Euro kemarin dia kekurangan pemain yang emang killer dalam kotak penalti dan juga punya mentalitas. Iya. Nah itu sebenarnya karena ini kan masih UEFA Nations League ya, maksudnya jadi masih masih meramu-ramu lah. Ini Saya saat yang formula tepat kalau menurut gua. Nah Ferran Torres ini lagi dimatengin sebenarnya gitu. kalau menurut saya gitu. Dia lagi dimatengin di sini supaya jadi tumpuan Spanyol di masa depan yang Nah beneran. tadi dia setuju dengan formasi yang sekarang. Lo lebih setuju dengan sekarang tanpa striker kayak Morata Moreno atau lo setuju dengan Morata Moreno justru? Morata Moreno dong. Kenapa? Yang kemarin aja lihatnya udah lumayan gitu. Apalagi kita lihat Tapi kan beda main ketika misalkan Ferran Torres dan lain-lain yang tanpa nomor 9 justru dengan memainkan Morata Moreno beda sistem berarti kan sama yang kemarin tadi malam. iya, cuman kan kita ngeliat yang kemarin yang pertandingan sebelumnya nih. Nah, ini ibaratnya jadi sekarang Enrique lagi meramu coba seperti inilah gitu kan. Terus ternyata hasilnya bagus lah. Kenapa yang kedepannya mereka nggak coba buat compare bareng aja kayak gitu. Jadi punya dua opsi maksud lo? Iya, bisa betul main dengan sekali. nomor 9 yang dibutuhkan bisa dengan pemain Apalagi yang tanpa kita nomor lihat 9. Ferran Torres itu keren banget kemarin ya ininya. Iya, efektif sih dia main. Gitu loh. Efektif Bisa mengambil kesempatan dengan bagus kayak gitu. Iya. Oke, sekarang sedikit aja sekalian karena kalian mendukung Spurs punya waktu 2 menit. Menurut kalian prefer di bawah Jose Mourinho atau sekarang kalian yakin di bawah Nuno Espirito Santo akan lebih bagus? Gue ya, gue dulu ya. Mas Brian dulu. Kalau gue lebih suka Spurs di bawah Jose Mourinho. Karena apa? Karena dia mainnya jelas. Lu mau main bertahan, abis itu lu nyerang. Lu main bertahan dalam nih. Tujuannya apa? Nyari kesalahan lawan, lu serang gitu. Itu jelas sistemnya kayak gitu. Tapi kalau di Nuno ini menurut gue nggak jelas dia mainnya. Cuman uper bola ke depan, long ball doang. Sama kayak nonton Liga 1 sih sebenarnya kalau menurut gue. Lona? Oke, jujur aja ya, gue kangen Mourinho. Tapi gue mengapresiasi Nuno yang sekarang mau membentuk Spurs dengan lebih baik. Ibarat gue orangnya optimis ya, maksudnya kita punya sekarang Nuno, ya udah kita move on, ayo lupakan Mourinho meskipun gue suka banget sama Mourinho kemarin karena pertama dia lebih disiplin. Oke, terakhir lo harus milih antara satu, siapa yang lebih krusial perannya, Kane apa Son selama ini? Son. Harry Kane. Kenapa lo perdebatkan berdua dalam satu menit? Harry Kane itu Gini, kalau Son tanpa Harry Kane, Spurs tetap jalan sistemnya. Son tuh bisa berperan sebagai false nine juga, dia di depan, gantiin posisinya Harry Kane tuh dia masih bisa, gitu. Di samping dia juga nggak kalah bagusnya. Sedangkan kalau Harry Kane, waktu waktu Son nggak main aja, Spurs dibantai. Jangan lupa Harry Kane itu adalah kapten timnas Inggris. Dia pasti punya pengaruh yang besar banget di Liga Inggris. Betul. Tapi kalau menurut gua nih ya, Harry Kane musim ini udah beda. Musim ini udah beda soalnya musim kemarin kan ada rumor dia mau pindah toh. Iya oke. Dia udah setengah hati main di Spurs nih. Dia udah nggak bisa lagi di Spurs. Kita nggak mau Harry Kane, dia seorang profesional, jangan lupa. Ngerti. Tapi cuman kalau misalnya lu selalu nonton nih Indah ya, kalau selalu nonton nih, gini Indah ya, kalau selalu nonton, Harry Kane itu mainnya tuh kayak mau enggak. Iya, dia mau dapat bola boleh, mau enggak juga nggak apa-apa nih. Iya, gue setuju dengan itu. Cuman kita lihat ke belakang lagi, selama ini Spurs dapat trofi apa? Nggak ada. Harry Kane seorang pemain profesional, dia mau, itu adalah tim yang mengembangkan Harry Kane 8 tahun 9 tahun di Spurs aja juga nggak dapet trofi kan. Menurut gue memang perlu karena itu kan lu bilang dia harus pergi dari Spurs gitu kan. Sony yang paling krusial perannya. Oke, tapi kita jangan lupa Harry Kane adalah seorang pemain yang profesional. Udah gitu aja. Harry Kane seorang pemain profesional. Tapi dia nggak jalan di sistemnya sekarang dah. Kalau misalnya mau menang terus tuh susah kita gitu kan loh. ngomongin peran krusial. Oke, siap. Itu dia diskusi kita hari ini bersama Indah dan juga Brian. Thank
you dari pendapatnya dari yang sama-sama punya point of view berbeda dalam satu topik dan juga sampai tadi akhirnya gue adu dalam sama-sama pendukung Spurs untuk memilih pihak lebih krusial Kane nama Son lebih krusial mana buat Tottenham. Oke, itu dari gue. Sekarang kita akan langsung memanggil dua dewan jurinya. Boleh langsung berdiri di sini Indah dan juga Brian di titik hitam tuh 2 biji akan langsung dijuri oleh tim produksi dan juga Bu Produser Galak. Oke, sudah bersama 2 dewan juri yang akan menjadi judges malam ini. Anjay, Agnes Monica. Dan juga ada Mas Anang di sana. Mas Ari Lasso yang kalau gondrong. Oke, kita dari Gary dulu yang pasti diharapkan lebih sabar daripada Bu Produser Galak. Ya. Langsung Pak Hatta Halilintar. Indah, kalau boleh tahu pandit idolanya siapa? Pandit idolanya, Koci. Siapa? Koci. Padahal sering ayam sayur padahal. Iya. Kalau Brian, pandit idolanya siapa? Sebenarnya gue suka dengerin Bang Hanif sih. Bang Hanif. Ngadi-ngadi. Minta dibocorin dong, Brian. Dari bocorin. Pertama, kalau Hanif itu Hanif Marjuni. Hanif Tamrin. Hanif Tamrin lah. Hanif Tamrin, oke. Kalau untuk Indah, tadi ngelihat aja sih. Kalau gue menilai penampilan kalian aja dari apa yang kalian datang ke sini, first impressionnya seperti apa? Kalau Indah dengan menggunakan baju yang sangat proper gitu, terus Brian juga dengan baju yang sangat rapi, artinya kalian memberikan first impression yang cukup bisa hanya sekedar tapi belum berkarakter. Artinya kalian harus, pertama Indah tadi, Indah tuh masih banyak ini Indah. Nih, Oh iya. kanan kiri. Iya. Itu adalah sebuah gesture yang bisa dibilang kayak gesture yang beneran kayak berpikir untuk bisa, tapi itu sangat gak nyaman untuk dilihat di depan kamera. Oke, iya. Gitu. Iya, thank you. Tapi untuk analisa kalian berdua memang sangat belajar banget sih untuk hari ini. Untuk pembahasan soal Italia kalian emang beneran belajar banget. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari Mbak Gita? Oke. Dua-duanya atau langsung? Boleh satu-satu dua-duanya? Langsung aja. Iniin dulu, Langsung Brian dulu. langsung pretelin Iya. aja, Mbak. Langsung Brian dulu. Iya boleh. Ya, lo aja dulu. Oh gua? Udah kan tadi dia dua-duanya. Udah dua-duanya. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Bentar, gue ngecek pisang dulu. Ki, Jadi gini, ada ini, pisang bentar lagi. Oke, ada Indah sama Brian. Udah ya gue suruh tadi. naik sih. Nah, gue di awal gue ngelihat kalian berdua confidence, cara duduknya sebelum dimulai, cara duduk, ngomong dan segala macam itu confidence dua-duanya ya. Ke depan in the way, kalian adalah tipikal orang yang sepertinya bisa diajarin. Kalau menurut gue, cuma sekarang ada beberapa catatan gue tadi. Satu, Indah usahakan ketika dalam satu topik bahasan setelah selesai dibahas, jangan mereview ulang. Tadi yang Bonucci Nah itu. itu gini, kecuali lo punya sesuatu yang very interesting banget, yang bener-bener datanya bagus dan krusial, gak apa-apa lo ini. Tetapi jangan sampai nantinya membalikan sesuatu hanya sesuatu yang sifatnya mengulang gitu. Itu walaupun kita di DPI sifatnya berdebat, tapi itu akan ibaratnya memutus pembicaraan di saat satu pembicaraan orangnya lagi seru gitu. Jadi hindarin begitu ya. Nah terus yang kedua, sekali lagi gue nggak akan menilai versi bahasannya ya, karena kalau dilihat dari bahasan tadi sebetulnya banyak banget yang tidak sesuai dengan bahasan kita gitu ya. Balik lagi coba mungkin ini soal pengetahuan yang mesti diiniin. Tapi kalau soal gesture, soal ini itu oke. Sama dengan Gary tadi, kita belum menemukan satu karakter. Kenapa satu karakternya gini? PD dapat, pengetahuan bola ada, prospektus iya. Tapi gue tuh pengennya lebih menggigit lagi dalam artian gini. Lo tuh harus sesuai dengan apa yang gini. Misalnya Indah dari cewek gitu ya. Kadang-kadang kita tidak harus terlalu berposisi ataupun apa untuk menjadi tahu dari pertanyaannya si host, bisa juga dengan bertanya balik atau segala macam. Tadi gue menunggu yang Spanyol itu kan lawan Itali itu memang topik yang susah, jadi gue lost gitu. Tapi begitu yang Spurs banyak agak kalian sebagai fansnya Spurs ini kurang terbuild ya satu, terus yang kedua mungkin mesti banyak belajar lagi, terutama tentang suara, ngomongnya. Indah juga sebetulnya gini, ngomong cepet itu oke. Ala kamu suka Koci gitu ya.
Koci itu dulu ngomongnya nggak seperti itu, masih terbata-bata gitu. Dia juga melewati satu proses juga. Nah, tapi kadang-kadang terlalu cepat dan terlalu mengisi itu jadi membuat orang susah nangkap sebetulnya ini mau apa ya. Jadi agak reverse gitu loh, balik ya. Tadi kan yang Panji maksudkan gini, lo mau false nine apa lo mau 4-3-3 gitu ya misalnya. Kalau kamu tidak begitu mendalamin, kamu nggak harus memutar itu. Jadi itulah kelemahan yang nanti ketahuan. Sama seperti kasusnya Bonucci tadi. Gitu. Itu kan Pak Panji udah nge-hint nih. Pas dia bilang tadi hintnya Panji adalah, wah ini lo satu-satunya nih yang bilang Bonucci salah, ya nggak sih? Nah, itu sebetulnya hint dari host. Hint sesuatu. Tapi ketika lo yakin memang si Bonucci-nya itu, which is dari penjelasan lo, gue nggak menemukan satu argumentasi yang kuat bahwa lo layak menyalahkan Bonucci. Gitu ya. Jadi gini, kalau lo pakai teori sesuatu, lo harus yakin sama lo tadi. Tapi kalau misalnya pun Pak Panji ngomong gitu, lo bisa bilang, ya oke, lo mau ngelihat siapa? Lo mau ngelihat sebelahnya, gini-gini. Loh, tapi kan ini gini. Nah, tadi Indah tuh sempet tuh beberapa kali ngomong juga, whatever dia ngomong, ini kan lucu ya. Dia idolanya Son, tapi kalau ditanyain lebih penting mana Harry Kane atau ini. Tapi karena dia pede, ya udah dia pede aja. Kita sih ketawa ngelihat analisanya dia, cuma oh nih anak pede nih, pedenya dapat. Nextnya mungkin harus bener-bener belajar. Untuk orang dari tahun 2017 ke sini, nggak apa-apa. Udah oke. Udah oke banget. Dan kalau mau belajar segini-gininya mana batasan yang harus dipelajarin, will be glad tuh ya. Cuma confidence-nya kalian dapat, cara delivery-nya enak, begitu debatnya pun, gue nemuin nih, lucu, tinggal tapi gesture-nya aja dibenerin, terus tahu lawan bicara, dari itu sih itu aja sih gue. Iya, setuju. Udah, dari Mas Panji. Oke, dari gue, aduh gue lupa mesenin makan buat orang tua gue. Oke, sekarang gue tadi melihat tadi yang udah dibilang sama Bagi, sebenarnya gue udah ngasih hints tadi yang terutama yang, wah lu berani nyalain Bonucci karena tadi di episode sebelumnya yang memang pandit benerannya tadi justru mereka sama-sama bilang ya Bastoni yang bego gitu kan. Kalau gue bilang enggak Bastoni yang bego di Lorenzo, kenapa orangnya bisa ngumpan ke arah Bastoni gitu kan. Cuman tadi harusnya ketika lo bangun itu, sebenarnya gue udah suka dengan lo bangun point of view seperti itu, cuman lo tadi kurang ada argumen yang lebih kuat aja. Lo cuma bilang Bonucci mainnya salah-salah gitu, maksudnya kurang spesifik. Nah di saat itu lo nggak makan dah, di saat harus itu makanan empuk buat lo, karena lo di awal bilang itu harusnya kartu kuning dengan posisi ngayun segala macam. Lo itu makanan empuk buat lo, itu yang tadi gue harapkan akhirnya nggak keluar. Sama tadi yang false nine dan juga 4-3-3 itu gue agak bingung karena nggak mungkin Enrique main setiap pertandingan ganti mau 4-3-3 atau untuk false nine, karena dia pasti akan tetap punya pola pakem yang benar-benar menjadi andalannya. Ketika memang dia jadi buntu mungkin akan berubah, tapi nggak mungkin dia akan pakai itu selang-seling terus gitu kan. Itu sih kalau dari gue. Tapi kalau dari untuk tadi gue juga setuju dari orang yang 2017 itu gue appreciate banget lo mencoba melawan, termasuk juga tadi Harry Kane, walaupun tadi gue udah kelihatan lo udah buntu. Harry Kane profesional, tapi pada akhirnya dia sekarang belum nyetak gol. Semua pandit tuh bilang dia udah setengah hati untuk main di Spurs karena kemarin gagal. Dan gue belum tadi menemukan banyak dari lo argumen kenapa Kane lebih hebat daripada Son. Kalau dia udah bisa bilang dari sisi Son bisa main di false nine, bisa main di wing juga. Ketika counter juga lebih cepat. Sementara kalau Kane kan lambat. Mungkin lo bisa bandingin. Ya bedanya jumlah gol bisa jauh lebih membuktikan. Kane ketika walaupun dia sering cedera tapi dia masuk, dia bisa nyetak gol 2 digit lebih, 20-an lebih. Son paling belasan kan. Itu yang gua belum tadi dapat dari lo, padahal sebenarnya itu menurut gua nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Itu antara Son sama Kane sama-sama punya kontribusi yang sama-sama besar, tapi lo bisa memperdebatkan dari point of view yang berbeda. Itu sih kalau dari gua. Sama ini ya paling tadi apa ya? Oh, gue suka ketika lo bisa tahu ada gambar di sini. Bisa dilihat kan gini. Nah itu poin plus dari gue gitu. Jadi lo tuh paham show itu namanya. Gue senang kalau kayak gitu. Jadi orang paham show, tapi di atas paham show kalau di DPI harus namanya paham materi. Jadi nanti ke depannya kan kita masih ini ya, kita masih lihat lagi semuanya, masih ini emang bahasan yang kita ini adalah tektokan debat gitu loh. Ini Panji juga kan sebetulnya nggak boleh nilai yang tadi gitu. Jadi memang batasannya gitu aja. Tapi buat kita
lo berdua tampil di sini udah oke banget gitu. Kalau aja lo mau belajar yang lebih pasti lebih oke juga. Memang tanpa bermaksud gender ya Indah ya. Susah memang mencari pandit perempuan. Gue pun tidak berani jadi pandit sebetulnya karena di posisi jadi pandit itu banyak argumentasi yang harus beda, sama juga dengan host gitu. Nah nanti gak tahu kita siapin juga jadi host, who knows ya. Karena argumentasi dan cara lo ngomongnya aja sih gue suka, termasuk cara lo proper dengan baju, dengan segala macam. Thank you banget gitu lo kalian hari ini mempersiapkan dengan sangat baik dalam hal ini ya kesiapan show deh. Gue suka tadi juga kalian datangnya juga gue lihat juga awal-awal Saya dari banget. jam 3 di sini. Hah, serius? Serius, Duduk saya di mana? dari jam 3. Nunggu di bawah di Dunkin. Oke, ini maksudnya spesial buat saya gitu. Jadi ya wajar saya mempersiapkan dengan matang. Oke. Mantap banget. Tinggal di mana Indah? Di Jati Bening, Bekasi. Oh Jati Bening. Oh ini Jati Asih. Oh iya tetangga deh. Tapi senang banget, gue senang ngeliat preparation kalian berdua. Iya, Even kalian gue juga harus ngakuin kalian harus banyak belajar lagi soal materi, tapi buat show kalian udah dapat sebetulnya. Tinggal dikilik dikit aja kalau benar-benar mau belajar. Tambahannya sih yang penting kalian ini gak perlu terlalu was-was atau dari hasil komentar kita karena bisa jadi kalian berdua yang keterima untuk babak selanjutnya. Iya, terima kasih. Atau yang penting kita kan review dulu. Jadi pengumumannya sih sebenarnya belum hari ini, tapi nanti kita akan umumin di setelah tayang, pas tayang di weekend. Ya. Thank you ya. Thank you ya. Thank you. Makasih ya, Mbak. Thank you. Oke, boleh lanjut. Oke, ketemu lagi di DPI Mencari Pundit episode 2 ya, episode 2 dan juga sesi 2 karena tadi kita udah sesi sebelumnya sudah ada Indah dan juga Akbar. Sekarang kita punya 2 orang lagi. Siapa namanya? Brian Akbar lagi namanya. Aduh, yang ini namanya Akbar. Oke, nanti kita perkenalin 2 orang langsung aja. Ada 2 orang yang sudah mencoba ingin menguji kepengetahuan sepak bolanya dan juga ingin menguji passionnya apakah dia layak berada di meja ini dan juga bisa disebut menjadi pundit. Jangan juga cuma menjadi pundit jempol atau keyboard warriors. Sekarang bisa langsung ketemu sama pundit-pundit asli atau bisa nanti ketemu Coach Justin raja terakhirnya. Oke, sekarang kita perkenalin dulu satu-satu. Perkenalin nama kalian, kesibukan kalian sekarang apa, umur kalian berapa, tim favorit kalian apa, suka bola sejak kapan? Oke, kenalin nama gue Rozi Dendi Almelio, biasa panggil Dendi. Oke, Kesibukan Dendi. sekarang kuliah, lagi skripsian pokoknya, tim favorit Chelsea dan pertama kali suka bola ya. Pertama kali suka bola itu pas nonton Chelsea Barcelona 2009. Yang Pas Chelsea dicurangin lah pokoknya. Oh, yang si ini bukan yang itu Yang si Iniesta golin menit yang 92. Drogba disgrace. Ya, disgrace. Yang si Asian golin sama Iniesta terakhir ya. Iya. Kenapa lu suka Chelsea awalnya? Iya, Karena pertandingan itu lu jadi sebenarnya suka suka Chelsea. dari PS waktu itu. Oh, main PS. Namanya kocak-kocak lah pokoknya, ada ikan teri, John Terry. Oh, John. Lampard, lemper. Oh. Cuman pertama kali nonton itu pas yang 2009 itu. Anak rental nih ketahuan. Anak Oke. rental WE. Oke, ntar gue nanya sama lu, motivasi lu menjadi pundit apa? Emang suka bola sama emang suka ngomong depan kamera juga. Terus Oke. ya pengen nganalisa bola gitu lah. Lu jurusan Dan apa ini sih? tempatnya Jurusan apa? psikologi. Oh, psikologi. Wih, bisa menganalisa ini dong karakter-karakter orang. Oke. Harus bisa. Sebelahnya? Oke, nama gue Taufik Akbar, biasa dipanggil Akbar. Kesibukan sekarang gue kerja jadi IT gitu. Wih, pandit komputer berarti nih. Nah itu kan di belakang layar. Oh iya, benar. Terus umur gue 24 tahun, terus pertama kali suka bola tuh 2007 final FA Chelsea lawan MU yang gol terakhir Drogba bikin MU kalah. Bagus banget. Sesuai banget. Berarti tim favorit lo apa? MU. Oh, MU. Banyak banget ya mencari pundit ini MU ya. Motivasi lo menjadi pundit apa? Gue suka analisa bola, terus ya lumayan suka ngomong di depan kamera. Padahal anak IT ya. Oh, luar biasa. Oke, ini dia. Ada Dendi dan juga ada Akbar ya panggilannya. Kalian berarti nanti bisa menilai menurut kalian mana yang lebih punya karakter, mana yang lebih menjadi jagoan kalian. Kalian juga bisa memilih calon pandit idola kalian. Oke, langsung Dendi Akbar, kita ngomongin dari jeda internasional kemarin. Ada pertandingan UEFA Nations League di semifinal, salah satunya adalah Italia ketemu Spanyol. Banyak yang menjagokan Italia sang juara bertahan karena di pertemuan sebelumnya juga dia bisa menang penalti dan juga secara mentalitas dan juga efektivitas di bawah Mancini terbukti mereka tidak terkalahkan di 37 pertandingan sebelumnya. Tapi ternyata kalah lawan Spanyol terlepas dari adanya kartu merah Bonucci yang mungkin itu bisa menjadi satu alasan Italia kalah. Tapi terlepas dari hasilnya,
gue mau kalian ngomongin soal kartu merahnya ini. Kartu merah Bonucci, menurut kalian layak apa nggak di kartu kuning kedua itu? Menurut gue sih layak. Layak. Ya karena gini ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang straight red card atau yellow card itu kan tergantung keras nggak pelanggarannya atau membahayakan tim lawan nggak pemain yang di tackle. Cuman karena kemarin udah kena kartu kuning dan emang kalau kita lihat di replay emang ada intensi untuk nyikut dan berkali-kali di replay kan, dan itu emang layak kartu kuning, dan ya sialnya itu kartu kuning kedua dan dapat kartu merah dan ya tidak menguntungkan tim Italia lah. Nah, cuman itu kalau gue bilang sih si Bonucci lagi sesuai aja sih. Karena yang pertama tuh dia kan harusnya nggak penting lah kartu kuning yang pertama Protes gitu. kan soalnya. Protes Iya, yang itu kalau dilihat kondisinya juga nggak perlu protes. Ya kan baru menit 30 dan kondisinya nggak lagi Italia lagi bahaya lah. Nah, terus yang kartu kuning kedua ini gue bilang layak, tapi dia lagi sesuai aja. Kalau gue lihat tuh kalau direka ulang, dia tuh kayak apa namanya? Nggak ada intensi buat nyikut, cuman lagi sesuai kena. Kalau justru kalau gue lihat sih ada Lehernya intensi ya. Ada intensi. Kalau karena setelah kena sikut itu dia masih ngepel tangannya dan masih kayak ya pokoknya kayak orang mau mukul lah gitu. Dan tangannya terlalu tinggi ya. Tangannya terlalu tinggi. Tapi kalau kalian melihat dari golnya Spanyol gitu ke gawang Italia, termasuk yang gol pertama gitu, kalian melihat ini ada salah satu kelemahan atau kesalahan dari Bastoni nggak? Ya kalau gue sih iya sih. Dari ya? Iya. Bukan karena passing yang terlalu bagus, jadi Bastoni juga nggak punya Enggak chance sih, untuk itu menang harusnya betul. bisa intercept sih. Jelas Tapi banget bisa. sebelum Cuman- gol itu emang Spanyol ini mainnya kayak gitu terus gitu. Kita lihat Alonso overlap, habis itu Koke turun dan kayak gitu terus sebenarnya kan, dan beberapa kali sebelum cetak gol kan permainan udah kayak gitu kan. Dan akhirnya ya menit 17 berhasil dan akhirnya bisa cetak gol. Dan Jadi selain- artinya bukan murni salah Bastoni juga, karena emang udah dikurung sama Spanyol kan? Dan Karena selain emang Bastoni bagus passingnya Marcos Alonso. Iya. Selain Bastoni sih, Bukan Oyarzabal dong. Kan tapi pre-assistnya Oh Marcos iya, Alonso. oke, iya, oke. selain Bastoni sih kalau gue lihat di Lorenzo sering banget itu out of position. Nah itu tadi yang gue bilang di episode juga kemarin, yang salah tuh di Lorenzo bukan Bastoni. Di Lorenzo tuh defendingnya out of position, nyerangnya juga jelek gitu. Ya kalau gue bilang sih kesalahan di Lorenzo dan juga Bastoni gitu bro. Oke. Nah ini kan tapi dengan hasil ini sedikit memberikan angin segar buat Enrique yang selama Euro dikritik karena dia memilih pemain bahkan nggak mencapai kuota. Dia lebih sedikit daripada kuota yang seharusnya, kemudian tidak ada pemain Madrid. Kalian lebih setuju Enrique sudah menggali potensi terbaiknya dengan memanggil pemain yang dia suka, atau menurut kalian dia salah banyak memanggil pemain-pemain senior termasuk dari pemain Real Madrid gitu? Sebenarnya kalau salah bener pemilihan pemain dari Enrique kan kita lihat kan nanti dari hasil kan. Ya. Cuma sejauh ini sih ya Tapi kemarin di Euro sebenarnya udah ada hasil sebenarnya kan. dan kalah di Euro kan cuma penalti kan. Ya, lawan oke. Italia. Sejauh ini sih Nguasain mainnya bagus pertandingan aja dan lain sebagainya gitu kan. Kita lihat kemarin juga pemain-pemain muda yang dipilih kayak Xavi dan juga Jeremy Pino lumayan punya kontribusi gitu. Jadi kalaupun memang Enrique tidak mengambil main Real Madrid dan emang hasilnya bagus ya kenapa enggak sebenarnya gitu sih. Walaupun ya di belakang itu ada sentimen sama Real Madrid dan sebagainya. Oke. Selama hasilnya bagus sih kalau gue sih he did the right thing lah. Did the Selama right hasilnya thing. bagus. Oke, kalau tapi dari sisi lini serang ini selalu menjadi pertanyaan. Mereka kayak nggak pernah punya lagi pemain berkiller insting kayak di zamannya Fernando Torres, David Villa, sampai eranya false nine. Fabregas pun di sana pernah tajam jadi false nine Pedro, kemudian sampai akhirnya hilang era Diego Costa dicoba, terus sampai kemarin Alcacer dan segala Morata Moreno yang sekarang cedera. Kalian sekarang lebih prefer Spanyol main pakai gaya gini atau tetap prefer dengan nomor 9 Morata Moreno tetap punya efektivitas sebagai nomor 9? Kalau gue sih lebih prefer dengan main false nine karena kita tahu kalau true number 9 mereka tuh ya kita tahu kapasitas Morata kayak gimana gitu. Cuman kalau kayak gini kan lebih bervariatif gitu loh. Ya gue ngeliat emang false nine ini kan memang udah DNA-nya Spanyol ya dari tahun Euro 2012 gitu. Cuman bagi gue tetap sebuah tim itu memiliki keharusan mempunyai real striker kalau misalnya lawan tim-tim yang misalnya low block butuh bola-bola atas kan di situ Moreno sama Morata bisa dimanfaatkan kan gitu. Tapi di jauh dari samping dari itu dengan false nine ini sejauh ini lumayan berhasil menguasain pertandingan terus, permainan juga lumayan bagus jadi nggak ada masalah sih, tapi tetap bagi gue tetap butuh real striker untuk opsi kedua lah. Tetap opsi kedua ya, pelapis ya. Lebih banyak pilihan. Oke, kalau ngomongin dari Enrique so far dengan menangani timnas Spanyol, mungkin nggak bisa dibandingin eranya dulu pemain-pemain yang sangat jago-jagonya mengawinkan 3 gelar sekaligus gitu ya, Piala Dunia, Eropa dan Eropanya 2. Sama sekarang di era Enrique, dia sekarang menurut kalian berada on the right track dengan filosofinya atau menurut lo ini banyak banget kesalahan-kesalahan yang Enrique lakukan sepanjang jadi pelatih timnas Spanyol? Kalau yang sekarang sih menurut gue udah lumayan on the right track ya. Kalau kita lihat. Jadi nggak perlu ada pergantian? Pergantian sih untuk Enrique enggak ya, justru malah Mancini Mancini lagi. Justru si siapa tuh namanya Perancis atau misalnya. Oh, Deschamps, oke. Kalau gue sih Tapi kalau misalnya Enrique sejauh ini sih baik-baik aja, cuma ada satu permasalahan yaitu kenapa nggak ngambil pemain Real Madrid, padahal di situ ada Asensio, ada banyak lah pemain-pemain yang bisa dipanggil gitu. Cuman ya dari sisi permainan kita lihat juga banyak pemain muda yang dipakai, ada Pedri, Xavi ya. Ini lumayan bagus juga pemain mudanya dan bisa bersaing di World Cup nanti sih.
Gue senangnya sih dia berani menerbitkan pemain-pemain muda Spanyol ya, kayak Gavi, terus ada Bryan Gil itu bagus banget, terus Jeremy Pino juga, terus ada Arya Zabar, gue lupa. Oh, Arya Zabar. Arya Zabar tuh keren banget kemarin mainnya. Tapi lo nggak ngerasa tersinggung dengan DG yang sekarang lagi main bagus-bagusnya jadi cadangan Unai Simon? Ya kan ini nggak terlalu penting. Ntar- Lah kemarin kan Euro juga ada. Euro Kalau juga udah- bukan DG enggak, ya? Pas Euro kemarin De Gea itu lagi out of form. Iya, out of form. Oke. Kalau sekarang kan lagi top of form, cuman eventnya tuh nggak terlalu penting. UEFA Nation League lah. Tetap berarti lo akhirnya lebih mendukung Unai Simon jadi kiper utama? Kalau untuk Ya, tapi- match-match penting, tapi De Gea kalau- dong, kalau De Gea gua- Ya dong. kalau berkaca dari Euro Unai Simon utama sekarang utama ya pasti Piala Dunia Unai Simon. Enggak lah. dong. Tapi gue malah dukung De Gea untuk jadi kiper utama Nah, sih. kenapa lo bisa bilang gitu? Karena walaupun misalnya Unai Simon bermain bagus sampai saat ini gitu, tetap De Gea itu punya big profile, dia juga pengalaman Oke. bermain di timnas Spanyol lebih lama dari Unai Simon untuk sekelas World Cup, apalagi ini untuk persiapan World Cup. Kenapa De Gea nggak dicoba? Kenapa harus Unai Simon? Oke, Ya sementara minimal di final lah nanti dicoba. tapi di final ini ya, Event Nations League. Iya, bisa tuh. Oke, tapi kalau kita pindah ke Italia, dengan sekarang akhirnya 37 pertandingan udah berhenti rekornya, kalian melihat apakah di sini keberuntungan Italia habis atau menurut kalian Italia masih akan terus berkembang sampai di Piala Dunia nanti menjadi calon kandidat juara juga? Kalau gue sih, gue lihat ini Italia lagi sesuai aja sih karena kartu merahnya Bonucci itu bener nggak perlu. Oke. Harusnya sih kalau nggak kartu merah itu bakal masih bisa ngelawan. Walaupun lini serangnya sebenarnya cuma mengandalkan Chiesa doang ya? Nggak sih, yang benar-benar ada punya... insinya yang insinya. kemarin itu kebetulan lagi lihat aja ada yang tendangan yang udah peluang dengan depan gawang kiper gitu. Oke, lo? Kalau gua ngelihatnya Italia ini sebenarnya kalah juga kan sebenarnya pertama kartu merah. Ya. Habis itu dari sisi permainan nggak ada perubahan, dalam artian emang permainan Italia kayak gitulah di bawah Mancini gitu. Jadi nggak perlu ada yang dirisaukan. Mungkin satu problem Italia cuma lini depan aja sih. Kurangnya real striker yang mungkin macam Inzaghi yang kayak gitu-gitulah. Tapi dari itu emang kan lawan Spanyol akan lebih menguasai bola dan segala macam. Jadi kita udah expect inilah gitu. Tapi dari permainan Italia di bawah Mancini nggak harus ada perombakan apa segala macam. Berarti artinya juga nggak perlu mencari nomor 9 lagi sebenarnya di Italia. Cuman sih gue ngelihatnya Karena kan Italia Immobile juga kemarin di Euro juga nggak Iya berkembang. makanya itu yang gua concern adalah Italia ini nggak punya nomor 9 yang real yang emang instingnya tajam. Kebanyakan tuh mobile lah pemainnya kayak Immobile, Insigne, Bernardeschi itu lebih mobile, Chiesa lebih speed dan lain sebagainya. Ya tapi mau gimana lagi emang adanya Ya peluangnya akhirnya adanya kemarin ini dicoba gitu juga kan. Bernardeschi juga sayur juga sih Sayur Bernardeschi juga, kan, iya, ya kan? makanya. Tapi dengan adanya pemain kayak gitu kan Mancini udah bisa ngeracik tim dengan hebat kan. Oke, itu dia jawaban dari Denny dan juga Akbar so far. Gimana menurut kalian Jebret Team? Mana yang lebih menarik? Sekali lagi pertanyaan gue terakhir, kalian harus choose side dan perdebatkan dalam 1 menit. Mana yang menurut kalian lebih meyakinkan dalam track record dan juga komposisi kualitas kedalaman skuadnya untuk menjadi kandidat lebih kuat menjadi juara di Piala Dunia? Spanyol apa Itali? Lo pilih, Sweet. Sweet dulu, Sweet. Sweet Jepang. gimana Jepang. gini. Yang gunting Iya, iya, kertas. Kak, 1, Yang mana boleh 2, pilih? 3. Tuh 2, 3. Salah, 2, ini- 3. Oke, lo berarti boleh milih lu Italia atau Spanyol? Gue Italia. Berarti lo boleh milih Spanyol. Lo harus pilih Spanyol dan Oke, perdebatkan siapa siap. kenapa lebih kuat. Oke. Oke. Lu duluan, cepetan. Gue lebih pilih Italia Iya, karena kedalaman squadnya udah lumayan oke. Tinggal nyari real number 9 sama benerin backnya aja dah. Kan tapi real number-nya kagak ada di Italia sekarang di Liga Serie A. Ya, enggak, gimana dia maksimalin si Moiskin sekarang loh. Moiskin tuh ada potensi gue lihat. Walaupun di Juve nggak pernah jadi pemain utama. Ya, dia bakal ada waktu lah. Lo serang lah kalau gitu. Pertama Moiskin itu is a big no-no lah. Gua ngeliat Moiskin ini kayak Antonio West Ham, cuman versi downgrade. Cuma ngandelin fisik aja gitu. Iya, gede. iya, iya. Kemarin tuh dan kalau gua emang Spanyol juga sebenarnya. Oke, lo Selain emang gua dukung Spanyol. Sweet Pas gua banget ya dukung berarti ya. Spanyol ya. Gua lihat pertama pemain muda Spanyol nanti tahun 2022 pasti akan lebih matang lagi. Oke. Enrique apalagi satu ya, gue pengen nyorot tentang Marcos Alonso sih. Ini kenapa nggak dibahas ya Marcos Alonso ya? Itu bagus banget loh kemarin mainnya, bener-bener. Kalau kita lihat Enrique ini seakan-akan ngasih tahu Tuchel bahwa Alonso tetap bisa main di 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 di mana Alonso naik, overlapping, Koke turun. Nah itu bisa juga aplikasikan di Chelsea. Jadi Spanyol memiliki banyak amunisi untuk bisa memenangkan World Cup ataupun ya pokoknya jauh dari World Cup. Oke, itu dia diskusi dari Denny dan juga Akbar di sesi kedua kali ini dalam DPM Mencari Pundit. Jebret Tim, kalian bisa milih mana yang menjadi idola kalian, mana yang menjadi jagoan kalian, atau masih kasih masukan ataupun kritik buat mereka berdua, yang pastinya kritik yang membangun supaya mereka bisa lebih bagus di depannya dan bisa memenuhi mimpinya jadi pandit. Oke, thank you Akbar, thank you juga Denny. Udah gue ya, dari gue. Ya gue sih tadi nggak ngelihat. Suka soto ya, sudah kemarin soto yang kayak apa terus. Parah banget. Udah, cepet. Bener. Udah. Ya kalau dari gue.
Terutama buat Dendi ya. Dendi kan udah pernah ketemu 2 Tinder dia, Mas. Hah, kapan tuh? Dia pernah jadi pandol, ketemu 2 Tinder. Lu nggak akan ada pernah lagi orang ketemu 2 Tinder, gua kasih tahu. Atau hostnya siapa? Bukan gue ya? Bukan. Bang Panji. Iya. Oh, lo fans apa Chelsea? Chelsea. Gue lupa ya. Oke, terus. Iya, nggak akan pernah ada lagi orang yang bakal ketemu 2 Tinder. Nah, lu sebagai orang yang pernah Emang ketemu kenapa 2 Tinder udah nggak boleh ada lagi? Tahu sotoy lu terlalu ini. Ya, jadwalnya Janji sulit, sama-sama sibuk. Oh, ada masalah jadwal ya? Iya, masalah Oke, jadwal. oke, lanjut. Sama-sama sibuk. Oke. Janji banget gak pernah ketemu lagi kalau mereka bisa Sulit. ya? Iya, maksud gue. Ada masalah ya, oke. Nah, masalah jadwal, Oke, ya, oke, masalah terus jadwal. lanjut. Nah, jadi lu sebagai orang yang pernah ketemu 2 Tinder, gua nggak ngelihat sesuatu yang baru sih dari lu, dari terakhir gua lihat lu di sini ya. Waktu pertama kali lu datang ke sini ya lu sebagai pandol kan. Nah, di sini lu tuh panggung lu sebagai lu apa sosok utama di sini kan, maksudnya bukan ya lu di sana waktu sebelumnya itu gimana ya bahasanya? Yang nggak ada yang baru sih dari lu, gue lihat dari pertemuan sebelumnya maksudnya gitu. Nah, tapi gue lihat lu beberapa kali punya apa namanya? perumpamaan yang bisa menarik perhatian kalau lagi show sebagai clickbait lah gitu. Nah, dari Taufik gue nggak tahu sih. Taufik siapa ini? Taufik Akbar, nama Taufik Akbar. Oh, kirain Akbar. Ya, Bukan Akbar Taufik, dari Bang. Akbar. Gue nggak tahu sih apa yang spesial. Balik lagi tadi Gary sama Mbak Gie ngomong karakter itu belum gue temukan di lu berdua sih gitu. Dari gue gitu. Oke, Gary langsung. Kalau dari gue untuk Dendi dan juga Akbar, menurut gue dari sisi analisis kalian, dari sisi kalian mencoba untuk membreakdown sebuah pertandingan, itu gue appreciate banget karena kalian pasti belajar dan kalian banyak banget dapat insight. Dan itu kelihatan banget tuh bahasannya tadi. Sama kesini usah nggak belajar. Iya, bahasannya tadi menurut gua kalian cukup bisa mampu untuk cukup berargumen. Tapi balik lagi ke apa yang kita cari di DPI Mencari Pandit ini adalah seorang yang berkarakter. Gue butuh di Dendi ya. Dendi sedikit polesan lagi untuk bisa memberikan statement-statement yang kayak tadi. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik gitu kalau menurut gue. Nah, kalau buat Akbar dengan stylenya Akbar, gue butuh dari penekanan kata-kata, permainan apa namanya kalau mengucapkan intonasi suara dan lain sebagainya itu dibutuhkan banget sih untuk show. Gimana kalian bisa memotong omongannya si lawan kalian? Gimana kalian bisa ada titik, ada tanda seru, ada komanya. Nah, hal-hal tadi tuh masih sedikit gue lihat di perdebatan kalian sih. Karena jujur aja kalau misalnya kalian standarnya kita adalah orang-orang yang bakal duduk langsung di sini, menurut gue kalian harus nge-push diri kalian sendiri sih, harus gain more lagi dibandingkan cuma sekedar kalian tahu pertandingan dan sekedar tahu analisa doang. Tapi gimana kalian bisa membentuk show? Ini jatahnya gue ngomong tadi, jatah lu nggak mau ngomong. Lu lagi debat di sini anjir. Tahu. Itu sih, jadi gue butuh itu aja. Kalian kalau misalnya kalian nanti lanjut lagi, kepilih lagi, gue pengen kalian tuh nge-push lagi. Coba diperhatiin deh beberapa karakter Pandit yang ada di sini. Di belakang-belakang sini ini muka Pandit semua dan mereka tuh berkarakter. Ada host juga. Iya, artinya yang kita tempatkan di sini ada orang-orang yang kita butuhkan karakter untuk bisa ngebangun show, gimana memperdebatkan sesuatu itu sih. Kayak sesederhananya gini aja dah, lu kayak lu lihat Omnico, sekarus-karusnya Omnico tetap menarik kan? Maksud gua ya secara kedalaman materi lu nggak akan mendapatkan itu, tapi kalau gue sih ngerasa show-nya akan fun sama Omnico gitu. Nggak, kalau lu menurut lu gimana berdua sebagai orang yang nonton? Siapa Om? Iya, kalau lu nonton show-nya hostnya Omnico kan banyak orang nyariin Mas Panji mana gitu kan, orang selalu kayak gitu. Coba kalau menurut lu berdua gimana? Ya ada karakter aja sih yang kayak yang suka salah-salah nangkep kan. Nah, jadi itu jadi makanan buat Coach Justin, jadi asik. Nah, itu. Kalau menurut lu, Bar? Ya, itu buat jadi bahan bully netizen juga sih. Jadi ada bahan. Ada satu episode ya dia live waktu itu. Kebetulan Mas Panji gak bisa, dia siaran. Komennya sampai 1000. Nah, itu maksud gua nggak butuh lu paling pinter, tapi lu bisa paling nggak Omnico buat orang Jadi diomongin. Iya, orang tuh jadi punya reaksi dari ada penampilannya Omnico gitu. Ya. Kalau gue tadi sih nggak lihat itu gitu.
Udah ngomong 2 kali loh. Iya, udah. Mau sekali lagi ngomong lagi. Udah. 2 kali, oke. Kalau dari gue tadi pertama dari Akbar ya. Akbar menurut gue intonasi powernya kurang banget. Ya mungkin pas tadi gue tau lo orang IT, gue bukan berarti menghadirkan orang IT, cuman gue lihat lo mungkin kurang pede gitu ya. Beda sama Dendi yang suaranya ibaratnya laki banget, suaranya ngebas banget, suaranya juga powernya kuat. Jadi kelihatan tuh dia lebih firm. Lo kelihatan kayak takut dan bahkan tadi gue nunggu ketika habis Denny ngomong sekitar 30 second 1 menit. Lo coba harus belajar ngomong 30 menit sampai 1 second apa 1 menit. 30 second sampai 1 menit. Jangan sampai berhenti gitu. Tadi gue nungguin lo ngomong minimal 30 second aja. Lo baru 5 kata 6 kata udah berhenti gitu. Gue kalau itu buat host sebuah pukulan gitu, karena ketika show-nya itu ada jeda 1 detik 2 detik tuh buat gue show yang jelek menurut gue. Makanya tadi gue harus langsung ngisi. Untungnya tadi Denny juga langsung ada ngisi lagi. Denny so far dari show tadi selevel di atasnya Akbar dari sisi suara, dari suara intonasi, dari inisiatifnya, kemudian dari dia mengambil point of view angle-nya lebih dapat, walaupun mungkin tadi kata Abra dan Gary mungkin belum ada yang benar-benar nakal. Lo harus bisa mencari reaksi dari penonton lo, apa yang bisa kira-kira terngiang di otaknya para penonton. Oh ini si Dendi ngomongin siapa gitu misalkan. Cuman lo dari cara lo ngomong berani, lo ngomongnya firm, lo juga punya statement yang juga point of view yang nggak bisa diganggu gugat sama si Akbar. Tadi juga udah bagus. Cuman tinggal sedikit lagi dipoles. Lo punya karakter sendiri sih. Tinggal karakter yang lo cari. Kalau Akbar masih harus belajar lebih banyak dari sisi show-nya, dari kekuatan suara lo, penampilan lo. Kalau emang lo mau sorry itu saya mungkin orang masih melihat dari penampilan lo juga. Ketika lo emang penampilan lo kayak nerd gitu ya, lo mainkan itu, lo tunjukin kalau lo misalkan ya gue pinter main data, atau nggak usah main data, main side of itunya lah, data-data story sampingannya yang orang, oh ini orang keren nih punya data-data gitu kan. Jadinya lo harus bangun karakter itu, mumpung muka lo misalkan tampilan lo kayak orang pinter, ya nggak, walaupun lo pinter apa nggak pinter, tapi lo tunjukin lo pinter gitu. Bisa nyari HP hilang. Mumpung sekalian aja cari role. Siapa yang nyuri tadi malam? Ada orang deket sini. Itu orang pinter dukun anjir. Ya lo bisa role modelnya mungkin Haryo gitu, atau misalkan Bung Harpa, atau misalkan yang emang jurnalis. Cuman kalau ternyata lo bisa membalikan lo jadi bad boy, itu akan lebih keren lagi. Ternyata kalau lo tampilan lo begini, tapi cara ngomong lo bisa kasar kayak Coach Justin, atau kayak ngasal kayak si ngadi-ngadi Hanif gitu ya, itu akan lebih keren banget. Orang akan nge-twist, anjing, nih orang mukanya baik-baik tapi berani ngomong kayak gini. Lo harus bangun karakter lo. Oh ya sorry ngomong kata antit gitu ya. Kalau Dendi tinggal sedikit lagi Den. Gue udah suka dari cara lo, penempatan lo ngomong, lo penuturan katanya, tinggal sedikit lagi lo bisa menemuin karakter. Itu sih dari gue. Jadi gue kurang setuju sama Abrar tadi kalau dia bilang Dendi. Biasa aja Dendi ya. Karena gue gak inget sih waktu lo sama Tinder, cuman berada di tengah 2 Tinder itu gak gampang. Lo tahu sendiri gue diperkedel, tapi itu pun lo lihat gue sebenarnya ada di posisi bukan pembela Ole. Kalau lo lihat di episode yang bukan Ole ya kan, gue bukan pembela Ole sebenarnya. Cuman karena gue diminta lo harus bangun show ini, gue jadi pembela Ole. Diserang tuh gue sama 2 orang itu. CV-nya Ole apa, Ole gak punya taktik, Ole segala macam. Cuman gue harus punya pandangan-pandangan lain dari yang bisa minimal ngelawan. Bener atau salah urusan nanti, tapi yang penting show jalan dulu. Itu dari gue, Akbar Denny. Thank you ya. Thank you. Semoga ketemu lagi di 6 besar ya. Oke, ketemu lagi di DPI Mencari Pundit episode 2 sesi 3 atau sesi terakhir dari 12 finalis. Kalau kita kemarin sudah ada 6 orang dan tadi juga sudah ada 4 orang yang dipanggil untuk berdiskusi. Aduh, bulu hidung gua nembet. Gatal. Kita akan sekarang ada 2 orang tersisa, 2 finalis dari 12 yang ada. Kita akan nanti dari 12 ini akan mengerucutkan lagi menjadi 6 dulu ya. Sampai akhirnya nanti mencari 3 pemenang, tapi nanti 12 orang ini masih punya potensi untuk kita gali lebih jauh lagi. Oke, sudah bersama 2 tamu hari ini atau 2 calon pundit malam ini. Kita perkenalkan dulu satu persatu yang ada di studio dan juga yang ada di Sleman, Yogyakarta. Sleman, gimana sih Bantul ya? Oke, Jogja. Dari sebelah gue dulu ya, dari monggo Rifki. Oke. Halo, perkenalkan nama gue Rifki Ramadan, gue anak Jaksel.
kesibukan gue Kok nggak ada bahasa Inggrisnya kalau anak Jaksel nggak ada? Oh ya. Ya, oke. Oke. To be honest. Gue anak Jaksel ya. Sekarang kesibukan gue sebagai konten kreator Opini Bola ID. Hari ini Bang Panji juga follow. Woi, ya. Follow. Ya lu pernah DM gue gitu. Oh siap, gue minta di Minta di fallback lu gitu. Ya udah nggak apa. Ya, kesibukan gue sebagai konten kreator Opini Bola ID, jamaah gue kurang lebih udah 64.000 orang di Instagram. Woi, bagus. Dan di TikTok kurang lebih at least 62.000 orang. Yang mau gue tanyain ke lu, ini boleh gue langsung serang nggak? Belum. Oh, belum. Dari pertanyaan dari iya. gua. Oh, Oke. siap. Oke. Lo kesibukan apa berarti? Kesibukan sekarang sebagai konten kreator juga ke kantor lah di Mega Kuningan kantor gua Lah, di Kohive. Sama sebelah. Kohive Oh. lantai 10, kalau box to box kan 9. Oh, lu Gua di atas levelnya box to agak box. dikit di Oke. atas. Oh, levelnya di atas Res box to Robus box juga ya. tuh, agak di atas. Oh. Soalnya gua ngeliat ada nama lu di box to box, Panji. Hah, serius lu? Iya, sempak terus di bawahnya ada tulisan Panji. Anjing. Sumpah. Ntar gue rekamin, gue Oh, kirim. boleh. Oke, lanjut. Iya, iya. Terus lo kesibukannya apa? Lo umur berapa sekarang? 23 bang, Tim favorit lo apa? Juventus. Kenapa lo suka bola? Kenapa suka Juventus dan bola sejak awal? Pertama ada hubungan emosional ketika gue main PES 2013 yang mana eFootball kali ini 2002 sangat hancur sekali. Ya. Hubungan emosional gue di 2013 ketika Matri main, kita punya striker namanya Tevez dulu kan. Terus kita punya trio BBC lagi itu namanya Barzagli, Bonucci dan Chiellini. Dan gue punya ikatan emosional ketika 2013 itu. Sampai hari ini gue ngelakukan itu. Oke, lo motivasi menjadi pundit apa? Oke, yang jelas motivasi gue menjadi pundit, menaikkan kembali personal branding gue. Sebagai pandit ataupun host terserah lah, at least gue bisa tampil di sini. Dan juga sebagai nunjukin kalau gue bisa bahas sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Asik. Bukan cuma skor-skor doang. Karena di akun gue pun gue nggak pernah bahas skor bang. Iya. Gue pakai sudut pandang yang berbeda, gitu. Oke, Hilmi sekarang kenalin diri lo. Halo, aku Hilmi. Biasa dipanggil John kalau sama teman-teman. Ya, John, siap. Profesi aku sekarang lagi ngerintis usaha di bidang creative agency dan sekarang aku lagi di kantor juga. Siap. Terus aku mahasiswa sekarang lagi skripsian bang. Doain semoga cepat lulus Oh, juga. masih 18 mahasiswa. tahun. 20 umur berapa? 22. Oh, siap. Ya, 5 tahun kuliah ya. Ya, gak apa-apa. Ya at least nggak 10 tahun lah. Kuliah gak menentukan prestasi. Kuliah. Apalagi ya kuliah. Ya. Lanjut, Mi. John. Aku tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Siap. Aku juga di BCS kalau teman tahu. Ya. Salam Dejan Out. Wih, Siap. Dejan Out ya. Motivasi lo menjadi pundit apa? Motivasi gue jadi pundit. Bentar. Tim lo apaan? Tim lo? Tim favorit? Aku Chelsea bang. Suka tahun? Dari tahun? Suka tahun dari 2004 zamannya Jose Mourinho. Dan mungkin ini ya, aku bersyukur banget jadi fans Chelsea. Satu karena Chelsea itu lahir di Liga Inggris gitu, yang kita tahu sangat kompetitif. Aku turut berduka cita dengan orang-orang yang ngefans di luar dari Liga Inggris gitu, karena nggak terlalu kompetitif gitu di akhir-akhir nih. Jadi ya kurang exposure-nya lah. Nah terus apalagi yang fans Arsenal ya, fans Arsenal gitu kasihan banget yang era-eranya Invincible terus di PHP gitu-gitu. Aku turut berduka cita lah, nah gitu. Cuman Juve ya masih lumayan lah ya. Gimana lumayan? Dan lumayan perkasa pada zamannya, walaupun sekarang enggak. Saat ini? Oke, motivasi lo mencari pundit apa? Menjadi pundit apa? Aku suka sepak bola. Kalau tadi Bang Rifki bilang pengen jadi host, pengen jadi pandit, mungkin aku lebih ke cinta sepak bola sih, karena aku tiap hari nonton YouTuber Chelsea yang suka sepak bola juga, terus juga DPI aku ngikutin terus, Just Talk aku juga, dan itu aku jadi hiburanku, selinganku selama hidup, selama bekerja, dan itu membuat aku punya cita-cita juga ke depan. Kalau bisa aku pengen jadi Menpora. Siap, pengen jadi politik bro. ketua PSSI kayak gitu-gitulah. Udah tinggi banget. Oke, itu dia tadi sedikit perkenalan dari Hilmi dan juga Rifki atau John sama Rifki ya. Langsung kita ngebahas ke pembahasan malam ini. Nanti kalian boleh langsung bersilang pendapat, boleh langsung bertegur sapa. Tapi kalau bisa lo sama Rifki gak usah panggil bang, karena kita kalau di studio ini anggap aja dulu sama dulu. Kecuali kalau ketemu pandit yang udah senior, baru dipanggil bang. Oke, sekarang kita ngomong soal jeda internasional UEFA Nations League semifinal antara Spanyol ketemu Italia. Kita tahu sendiri orang memprediksi Italia yang juara bertahan Eropa bisa mengalahkan Spanyol, tapi ternyata Spanyol bisa berkata lain dan juga mengalahkan Italia. Kalau mau lihat sebelum kita ngomongin pertandingannya, ngomongin kartu merah dulu. Menurut kalian Bonucci layak gak di kartu merah? Oke, terlepas dari layak atau enggaknya, menurut gua Bonucci harusnya berhati-hati tuh, karena dia udah tahu diri, dia udah di kartu kuning awalnya kan.
Terus kedua, Bonucci mestinya ekstra berhati-hati lagi karena pemain tengah Spanyol, khususnya Sergio Busquets, dia punya kepura-puraan ketika disenggol lawan tuh. Harusnya dia berhati-hati, ekstra hati-hati. Dan gua ngelihat Bonucci di 30 menit awal, Bonucci tanpa Chiellini seperti mas-mas Italia biasa menurut gua. Seperti mas-mas Italia biasa. Dan Mancini menurut gua, bentar, tapi jangan dipotong dulu nih, gua mau jangan ngomong salah. Gua- Bonucci dia lu- nyelamatin save De Gea yang Lu udah nggak dulu. datang motong Iya. gua nih. Bentar. Lanjut. Oke. Monggo. Mancini menurut gua nggak serius-serius amat Bang Panji tadi malam. Kenapa? Karena dia nggak masukin double pivot atau back andalannya Juventus connection yaitu Chiellini dan Bonucci. Ketika dia nggak serius melakukan itu, menurut gua dia nggak serius-serius amat pada pertandingan tadi malam menurut gua. Oke, Mi, gini lo John. Kalau aku untuk yellow card itu deserve. Kenapa? Karena walaupun itu intentionally atau tidak sengaja, tapi sikutnya kan di replay tetap kena lehernya Busquets ya. Dan itu kayak gini, kalau orang kan kena lagi nge-tackle, terus ada yang lagi giring bola itu udah lewat bolanya, terus kan kena tuh antara kaki dengan kaki pemain lawan, kan tetap kena dan itu tetap sakit gitu loh. Dan apakah itu foul? Iya, definitely yes. Dan konteksnya di Bonucci itu berlaku sama seperti itu. Let's say itu bukan terjadi pada Busquets, ya tetap sama. Walaupun memang Busquets punya track record tentang diving, terus juga aktor dan segala macam, tapi secara pelanggaran, aku sih setuju dengan keputusan wasit. Kalau misalkan itu straight kartu merah, aku nggak setuju. Cuman konteksnya balik lagi kartu kuning, aku sangat setuju dengan keputusan itu. Oke, berarti ini kalau Rifki bilang di pertandingan ini berarti Mancini nggak serius dengan tidak memainkan Chiellini. Iya. Kenapa lu bilang itu nggak serius? Padahal ini di laga semifinal gitu ya. Pertama dia nggak serius karena melakukan itu. Kedua, karena dia masukin pemain-pemain probationnya Juventus tuh. Kenapa gue bilang probation? Karena Locatelli dan Moisken menurut gue itu pemain yang masih gambling tuh. Pemain yang masih judi koin menurut gue. Karena dia belum punya track record yang bagus. Dia masih 3 bulan di Juventus, tiba-tiba masuk jadi starter masuk dan main di timnas Italia. Menurut gue itu pemain-pemain probation, dan ketika dia dimasukkan pun nggak melakukan apa-apa menurut gue. Di gol pertama Italia ketika Chiesa menggiring bola dan Pellegrini menyelesaikannya, Locatelli kemana Pak? Ya kan? Pertama Locatelli, Moisken yang harusnya dia seorang striker, finisher atau run behind, dia nggak kelihatan Pak, kemana gitu. Lu John, ngerti gimana John? Tapi bicara kayak gitu kita nggak bisa mengesampingkan juga bahwa Mancini itu kehabisan stok juga. Immobile, Belotti juga kan nggak dimasukin squad gitu loh. Nggak ada yang benar-benar goal getter di Italia. Lo mau naruh siapa? Bernardeschi kan udah main, terus ditarik keluar kan karena ada kartu merah. Ya tersisa siapa? Locatelli, Moiskin, ya tinggal itu doang opsinya gitu loh. Ya. Mau siapa lagi gitu loh. Sekarang yang namanya Sekarang yang namanya cedera orang nggak ada yang tahu kapan. At least lu sebagai Mancini, lu sebagai orang yang punya konsep tuh dan punya kompetensi sebagai pelatih, lu harusnya memanfaatkan pemain-pemain yang ada di bench. Dan juga karena balik lagi dia nggak serius-serius amat dalam pertandingan itu, ada hal yang fokus yang harus diseriusin daripada semifinal tadi malam. Kan benchnya udah dipakai kalau di malam. Maksudnya kan ketika Bernardeschi nggak atau Moiskin udah dipakai, segala macam udah dipakai, udah coba kan sebenarnya. Karena pemain-pemainnya probation, balik lagi Bang Panji. Memang menurut lo opsinya siapa yang emang pantas ketika memang main-main cedera? Kita lihat sih Immobile cedera. Emang lo bisa menilai siapa yang ada di Serie A yang bisa menggantikan mereka coba? Di lini serang. Oke. Kalau bicara siapa penggantinya, menurut gue memang Italia pada saat tadi malam ya khususnya keterbatasan itu. Makanya gue balik lagi, dia nggak serius amat. Maksud gue di luar skuad yang sekarang gitu. Ketika memang Immobile cedera, siapa yang mau lo ambil dari Serie A ketika emang skuadnya? Tadi kan lo soal Moiskin probation gitu ya. Siapa yang bisa menggantikan Belotti pun juga tadi yang bisa menjawab itu agen mencari bakatnya Italia kalau gue. Nah berarti nggak ada pemain jadi yang juga bisa meyakinkan. Berarti sebenarnya lo kalau lo bilang probation Juve juga ya emang pilihannya nggak banyak buat Mancini kan sebenarnya. Oke, sekarang kita pindah. Kalau gini, nambahin dikit ya. Iya, boleh. Panji, kalau sebenarnya dibilang nggak serius sih, aku nggak setuju sih tentang itu. Karena lihat sebelum kartu merah itu sendiri, itu berjalannya tuh cukup imbang gitu loh. Dan terbukti kan awal Chiesa nge-shoot, terus juga Unai Simon nge-save, terus juga ada peluangnya Lorenzo Insigne yang dia keluar mistar dan sampai ke tribun penonton. Itu menunjukkan bahwa jual beli serangan gitu loh. Dan mungkin satu dari yang kelemahan Italia pada malam hari tadi itu adalah lini belakang yang emang Bastoni di situ menurutku lebih cocok digantikan Chiellini karena duetnya kan
udah dengan Bonucci. Cuman terlepas dari itu, mau sengotot apapun semalam Italia bermain, ketika melihat bahwa Spanyol itu sangat kuat dengan passingnya, tiki taka dan akurasi passingnya sangat tinggi. Kalau misalnya bicara dengan data itu kan 94% kalau nggak salah ya. Dan itu emang kalau teman-teman lihat di situ kan Italia pada babak pertama maupun babak kedua itu ngepres pakai 3 sampai 4 pemain. Dan dari situ membuktikan bahwa di awal-awal emang dia bisa mencuri bola. Tapi karena udah saking capeknya juga dan Spanyol bisa lepas-lepas juga ya, at the end kayak gitu jadinya. Sekarang gue tanya ke lo, kenapa berapa kali sih Bonucci dan Bastoni ini main bareng dan kenapa nggak diturunin ketika semifinal? Ini menurut lo laganya krusial nggak sih? Kalau krusial nggak krusial, UEFA Nations League nggak terlalu nggak terlalu bergengsi sih. Ya udah itu. Gimana sih? Gimana? Lo ada tanggapan lagi terakhir, John? Ya, cuman kita nggak tahu ya di balik itu kan pasti pelatih punya alasan sendiri lah. Ya. Kita nggak bisa mengesampingkan itulah. Opini lu irasional sih menurut gua. Oke, tapi sebenarnya kalau dari gua gua melihat terlepas mau Chiellini yang main, kalau Bonucci mainnya tolol ya sama aja, kartu merah juga gitu kan. Sepakat. Ya kan, jadi artinya ini bukan it doesn't matter lo ngomongin soal Chiellini apa Bastoninya. Kalau Bonucci-nya juga mainnya ceroboh seperti itu ya, Chiellini mampus juga di kandang jadi sebagai bertahan. Oke, kita geser sekarang ke Spanyolnya. Ini banyak yang kemarin juga mengkritik mirip juga sama Italia soal lini depannya nggak ada yang benar-benar punya killer insting, punya efektivitas konsisten. Tapi sekarang pilihannya adalah Enrique tetap akan mengandalkan nomor 9 yaitu Morata dan Moreno dicoba lagi, atau kalian lebih setuju dengan sekarang dengan permainan yang tanpa nomor 9 dan juga bermain false nine seperti sekarang? Spanyol kan bermain false nine bukan kali ini aja ya. Dia udah dalam 1 tahun ini at least lebih dari 2 kali dia bermain false nine. Bahkan ketika Euro 2020 kemarin, ketika Italia versus Spanyol, Spanyol pun bermain false nine, Bang. Dia menggunakan Olmo. Tapi yang sayangnya itu ketika Olmo menarik back Juventus, Bonucci dan Chiellini sudah tertarik, wing Spanyol tidak melakukan cut inside tuh. Itu yang salahnya mereka kemarin bisa kalah. Dan Enrique belajar. Ketika dia kalah di Euro, berarti dia nggak pengen kalah dong di pertandingan tadi malam. Ketika dia belajar dan tidak ada striker-striker yang tadi Bang Panji sebutin, otomatis dia harus bermain false nine. Opsinya adalah Sarabia. Sarabia menjadi false nine dan Enrique belajar harus melakukan cut inside ke dalam. Wing harus melakukan cut inside ke dalam ketika Bonucci dan Bastoni tertarik oleh false nine, itu kejadian tuh. Wing-wingnya masuk cut inside dan melakukan 2 gol. Itu yang dilakukan Ferran Tapi Torres. artinya ketika lo bisa milih, milih Enrique mainkan dengan formasi nomor 9 atau tanpa nomor 9? Gua harus lihat expected goal-nya dulu. Berapa kali expected goal yang dilakukan oleh Spanyol dalam melakukan false nine atau non false nine. Gue belum baca datanya sih. Tapi gue ngeliat tadi malam at least ada perubahan yang lebih baik ketika melakukan cut inside dan sekelas Italia pun bisa dikelabui baik-baik Italia. John. Kalau aku melihat berkaca dari pertandingan semalam aja ya, ini terlepas dari kayak gimana belakangnya dan kedepannya seperti apa. Berkaca dari pertandingan semalam aja, menurutku layak untuk dipertahankan. Kenapa? Karena kita tahu sendirilah Morata kayak gimana, Moreno ya sama juga nggak bisa diandelin. Mau duet more sama Morata mau gede, mau Moreno segala macam nggak bisa diandelin lah. Untukku berkaca dari hasil tadi malam dan seperti apa permainannya itu sangat menjanjikan sih, dan itu menurutku dengan Enrique saat ini dia bisa membuktikan bahwa ya walaupun tanpa ada pemain yang superstar, Spanyol ini bisa jadi gitu, bisa membuktikan bahwa there is no star in that team but they win as a team gitu. Anak Jaksel nih, oke. Berarti sorry gue tanya, sorry gue potong. Lu bilang Morata nggak bisa diandilin, kenapa? Ya lu tanya kayak gitu. Mungkin lu bias juga karena fans Juve ya. Aku juga fans Chelsea dulu melihat Morata. Ya kita lihat aja lah. Kalau lu lihat Euro, lu lihat Euro apa enggak? Dia menyanyiakan berapa banyak peluang gitu. Iya, di pertandingan penting lu pikir nggak bisa diandelin dia. Lu bilang tadi nggak bisa diandelin. Sebagai opsi bisa, tapi gitu untuk dong. Sebagai opsi, Tapi ketika sebagai opsi utama, false nine menurutku lebih cocok. Ya kayak City lah. Ketika Gapsus nggak bisa diandelin sebagai striker utama, ya jadinya kan Foden main di situ, Sterling di situ, dan pun juga sama dengan Spanyol. Ketika krisis nggak ada goal getter yang bisa diandalkan, selepas dari zaman Diego Costa, ya menurutku
false nine ini berkaca dari pertandingan semalam layak untuk dijadikan pilihan utama untuk Enrique Tapi dan menurut lu timnas Spanyol. Morata layak diandalkan jadi striker utama Juve sekarang. Striker Tidak, enggak. Iya, kan lu suka Oke, Juventus. enggak, bro. Oke, Enggak, gue bro. jelasin ya. Oke. Gitu. bro. Oke, kita balik lagi kalau ngomongin Morata, kita balik ke 2020-2021. Cita-cita Juventus pada tahun itu, pada musim itu satu, Pak. Meroket ke bawah. Kenapa? Kenapa? Dia nunjuk Pirlo sebagai pelatihnya. Artinya, entar dulu bro, gue ngomong dulu. Artinya dia menunjuk Pirlo sebagai pelatihnya. Artinya orang buta menuntun orang buta tuh. Pirlo buta dengan iya dong, mungkin abang-abang di luar banyak bilang, Bang kan Pirlo tesisnya di atas 90 Bang, di atas 91 sekian. Dia lulusan Coverciano Bang, segala macem. Nggak peduli Pak, di lapangan lo 0 besar gimana? Kita harusnya di musim 10, kita dapat juara 10 ke 10 tuh. Itu Pirlo. Tapi kan manajemen lo juga salah. Ya. Sekarang ke Tottenham juga nggak laku kan. Oke, menurut gua sebuah, kita jadi ngomongin klub nih Bang. Iya. Oke. Ini lebih ke Moratanya berarti. Oke. Apa tadi pertanyaan? Kan tadi nggak sekarang kalau dari sisi Moratanya kenapa lo bilang dia bisa diandelin jadi pemain utama? Oke. Kenapa dia bisa diandelin jadi lu lihat aja di pertandingan Italia versus Spanyol kemarin. Siapa yang menduga dia bisa menarik ketika Olmo menarik kemudian Morata masuk bisa dikelabuhi bek-bek Italia. Oke. Gitu sih. Berarti ini murni sebenarnya karena ya nggak banyak pilihan juga buat Spanyol ya. Akhirnya nomor 9 dia mencoba Morata. Cuman tadi kalau John tetap lebih setuju false nine lebih dikedepankan dibandingkan Morata menjadi pelapis ya. Kita udah trauma sama PHP Morata. Kalau Rifki lebih menunggu nanti lihat data expected goals-nya dulu. Iya dong, by data dong. Oke, itu dia perbincangannya hari ini di sesi ketiga sama Rifki dan juga John Hilmi. Kita akan sekarang memanggil dua juri. Kalian jebret tim yang udah menonton tadi, mana yang jagoan kalian boleh kasih masukan dan juga kritik yang membangun buat dua calon unit ini. Nanti pastinya akan kita mencari dikerucutkan lagi ke 6 besar sampai akhirnya nanti kita cari 3 pemenang. Oke, boleh Rifki dan juga Rifki sini ke titik hitam itu dan jurinya mau duduk sini. Di situ di setrap. Oke, dari gua dulu untuk Hilmi lu emang gua tahu pasti panutan lu tuh Coach Justin kan, pasti. Lu boleh ngerokok Aku domba. Hah? Domba Jastok. Domba Jastok, bahkan bangga jadi domba. Maksud gua Ya bangga dong. William Tanu Wijaya juga domba Jastok. Iya. Maksud gua lu boleh aja. Gua ngelihat lu emang lu berkarakter banget sebagai orang yang tahu show, bener, lu kerja di agensi, maksudnya lu tahu membawakan ini kemana tuh gimana. Nah, tapi gue lihat lu sebagai Coach Justin aja duduk sini sambil nge-IQOS, tuh nggak ada yang ngerokok, nggak ditegor. Jangan ngambil part gue ditegor. dong. Maksud gue stop dulu. Sorry. Ditegor. Ya kan lu harusnya mempersiapkan itu. Siap. Ya namanya lu di posisinya adalah audisi. Bukan lu udah jadi bintang. Itu part gua. Gitu. Maksud gua Oke, siap. Saya gua kasih tahu dulu. Lu tuh ngomong nggak mau. Nah, enggak, bukan kasih tau ngomong pertama nggak mau. Part lu kan udah tahu tadi lu mau ngomong apa. Iya, tapi yang gua apresiasi adalah gua tahu lu sebenarnya orangnya di balik gaya lu yang tengil, lu punya pengetahuan yang bagus dan lu ngerti show, itu aja. Dari gua gitu. Untuk Rifki gua lihat lu sangat confidence karena lu punya pengetahuan itu ya. Maksudnya lu tahu data-data yang lu punya tuh lu udah yakin banget untuk nyampein itu. Tapi ada satu tadi lu bilang gue belum baca sih datanya. Ya kalau lu belum baca nggak usah disampein. Gitu. Kalau lu emang yakin ya lu ngomong aja, nggak usah bilang lu belum baca datanya gitu. Kalau dari gue itu aja. Apa? Udah ya? Oke, kita tutup malam ini. Geri. Geri. Oke, Geri. Oh, gua. Bukan begitu dulu. Enggak, lo dulu. Ya udah. Untuk halo John yang lagi ada di Sleman. Halo, Mas. Apa kabar? Sehat. Semoga Mas sama Mbak sehat semua. Mantap. Pandit idolanya Justin ya? Kalau Mas Rifki? Bung Ropan. Oh, Papi Ropan. Pernah itu dia kalau nggak salah ya? Sering. Pernah collab kan maksudnya? Sering collab sama Papi Ropan ya? Iya. Kalau dari gue melihat show kali ini ya ini sebenarnya hal yang sangat diinginkan oleh para penonton Dewan Pundit Indonesia ya, dengan adanya perdebatan dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah menemukan semua yang sesuai dengan keinginan dari apa yang kita cari di DP Mencari Pandit, bagi gue sih attitude nomor 1. Pertama, John, I'm so sorry. Siap. Menurut gue rokok itu bukan hal yang bisa mencerminkan respect terhadap yang ada di sini.
Sorry banget bang, gua nggak Nggak tahu apa-apa. SOP-nya. Sorry. Kalau misalnya udah ditulis, gua nggak akan ngerokok tadi. Sorry banget. Iya, sebenarnya sih bukan soal SOP aja, mesti kayak respect kalau lo hadir di sebuah rumah orang, ketika lo mau merokok di situ. Ya ini gue berbicara soal attitude ya, gue Siap. Kalau ngomong Siap bang, siap. kalau ngomongin soal pengetahuan kalian, gimana kalian bisa berbicara dan lain-lain, menurut gue kalian berdua adalah orang yang sangat diinginkan. Tapi gue berbicara soal attitude di sini. Yang kedua, dari opini bola, ini untuk dipakai, Mas. Oh iya, bukan di parfum ya? Iya, bukan di main-mainin. ini. Oh, iya. Kalau misal didengar di preview tuh siap. tadi secara teknis banyak banget Oh, iya, audionya siap. dan itu distract banget sih kalau menurut gue. Siap, Bang, sorry. Itu, tapi ya itu hanya penilaian dari gue sih Mbak. Menurut gue attitude. Oke. Karena gue terlalu trauma dengan pandit yang tidak bisa beretitude dengan baik dan benar. Oke, thank you Gary, Abrar. Silakan, Mbak. Ininya cuma gini, gue ketemu Rifki ya, Oh, iya. di luar dan kebetulan Hilmi ya. Hilmi waktu pas hari Sabtu gini. Entah kenapa, gue punya feeling kalian tidak setengil yang gue lihat tadi. Dan mudah-mudahan gue benar, karena kalian punya potensi bahwa ketengilan itu penting. Iya, kita harus cari karakter. Iya. Tetapi mungkin di saat awal nanti kita lihat dulu aja. Begitu ini diupload, mana yang Gary side atau mana yang siapa side gitu ya. Mungkin karena ini di awal. Jadi gini, nanti takutnya ketika ketemu dengan pandit-pandit senior gitu kan, ada istilah kulonuwun lah kalau orang Jawa ya. Jadi tapi gini, Hilmi tadi gayanya emang merokok segala macam. Tapi begitu conversation, gue sebetulnya cukup nikmatin Ger. Kalau gue. Terus ada gitu. Nah tadi Rifki really trying to ini kan membuat satu karakter yang baru, yang gue agak surprise gitu. Oh ini kayak bukan lo gitu ya. Nah tapi gini, it's okay kalau kita punya banyak data. Mungkin gini, karena ini baru casting, kita belum ketemu dengan pandit aslinya, dan gue tahu Panji ini belum kita ketemu dengan Panji realnya. Karena kalau Panji realnya ketemu, kalian pasti dibantai balik. Sorry. Nah tapi gini, gue sebetulnya senang. Dengan ini kalian sangat belajar, melihat pertandingannya benar, walaupun beberapa tadi gue juga berargumentasi dengan omongan kalian, tapi itu kan artinya yang kalian tampilkan adalah sesuatu yang menarik yang bisa diargumentasikan. Gue nggak tahu, koreksi kalau gue salah, tapi nanti kita. Cuma gini, setuju dengan Gary, ini karena benar juga kata Hilmi, nggak tahu SOP-nya gue paham banget, tapi semoga apa yang kepinteran kalian bisa bikin show segala macam itu tidak membuat kalian high up kebanding yang lain. Karena secara analisa gue senang banget, secara show gue juga senang banget. Semoga nanti kalau memang kita pertimbangannya lolos atau segala macam, ini just the show gitu. Ya, paham nggak sih ya? Kalau dari gue gini, gue senang dengan analisanya, itu aja. Gue nggak ngeliat ini. Tapi benar juga kata Gary, di sini kita dibangun dengan sistem sangat kekeluargaan, sangat tata krama, dan ini gue juga kebetulan ketemu Rifki, kita ngobrol di luar sangat ini ya, appreciate satu sama lain gitu loh. Karena benar juga kata Gary, melelahkan ketika kita bertemu orang yang ini. Bagaimana cara menyampaikan ini? Mungkin itu butuh waktu gitu ya, sangat butuh waktu. Kalian ingat Hanif Tamrin? Ya. Saya langsung ngomong aja, Hanif Tamrin pertama kali pengen cang, terus dia bisa tampil dengan karakternya dia pun, tapi setelah beberapa kali pembantaian gitu loh. Nah, ini kita harus mungkin step by stepnya pelan-pelan, tapi tang gitu loh, ya. Jadi kalau menurutku masukannya gitu, nggak tahu dari Panji gimana sih? Gue sih sebenarnya kalau dari satu persatu dulu ya, sebelum ngomongin overall, tadi gue si Hilmi berapa kali sebenarnya dari ngomongnya enak, cuman memang Hilmi pacingnya agak lebih lambat gitu ya. Ketika intensitasnya si Rifki udah naik, nanggung tuh, lo harusnya lo hajar balik, kecuali kalau lo memang gaya lo mau pelan, tapi lo harus kasih punchline yang bisa mematikan si Rifki gitu misalkan. Tadi gue kurang mendapatkan perlawanan dari lo nya tuh lebih giat ya, cuman ada di poin-poin tertentu lo bisa membalas itu. Mungkin tadi di bahasan yang bahasan tertentu lo mungkin kurang kuat untuk membalas Rifki, tapi di poin tertentu juga bisa membalas walaupun memang pacing lo agak lebih lambat. Jadinya mungkin karena lo gak ada di sini kali ya, jadinya gue juga gak terlalu expect lo bisa terlalu tektokannya lebih cepat. Cuman
gue sampai nggak terlalu merhatiin tadi juga si Hilmi si John ini ngerokok karena gue mungkin ya udah fokus sama dengerin suaranya, dengerin show-nya, dengerin diskusinya. Jadi gue udah nggak begitu peduli soal rokoknya. Cuman oke, itu emang soal attitude gue ngaruh banget. Lo belum jadi siapa-siapa, ibaratnya belum jadi pandit di sini. Attitude harus dijaga. Cuman gue tetap suka lo punya style, lo punya gaya. Pastinya harus tinggal dipoles dikit lagi. Kalau Rifki tadi ya, lu juga kelihatan banget trying to stall the show, terus mencoba mendominasi di show ini. Cuman potongannya gue suka. Mungkin lo yang salah satu yang paling berani dalam 12 orang ini. Cuman gue nggak sukanya ketika dia baru mulai ngomong, lo udah ngomong siap gitu kan. Maksud gue itu kalau buat di audio tuh sangat ganggu. Orang baru ngomong siap gitu kan. Jadi kayak ngedistract aja gitu. Padahal itu belum diskusi tadi, bahkan baru perkenalan lu udah ngomong siap-siap gitu kan. Artinya itu pun berlanjut ketika dia ngomong pas lagi diskusi pun lu kayak motong di tengah-tengah. Itu menurut gua kurang oke sih untuk di sisi show dan juga sisi audionya. Tapi gua suka lo berani ngelawan, bahkan lo nanya balik. Menurut lo, gua tanya sekarang Morata, itu udah sebuah inisiatif untuk mencoba meramaikan show ini, membuat tensi ini lebih panas yang mungkin gua nggak temuin di pandit-pandit sebelumnya. Yang calon-calon lainnya yang belum ada yang berani berkonfront seperti itu, senyolot itu. Walaupun tadi gue juga udah bilang di awal, kita tetap ini show, nggak usah panggil Bang Man dulu, nggak usah sopan santun dulu, karena kita ngomongin show tetap pada koridornya. So far, tapi overall gue suka show hari ini, show di episode ketiga ini atau sesi ketiga ini, dua-duanya punya style, punya karakter. Rifki mungkin yang gue pikir cuma nerd doang, ternyata mau mencoba menjadi Coach Justin juga gitu ya, atau menjadi Hanif yang ketika orang ngomong dia juga ikutan ngomong gitu, atau dulu Bang Fuad yang juga ketika orang ngomong dia ada komen-komennya dikit. Kalau si John juga punya style so asiknya dengan gayanya ngerokoknya, tapi lo mungkin yang perlu gue masukan buat lo, John, lo butuh komentar-komentar yang lebih nyinyir dengan gaya lo yang lebih santai, sok cool, itu lebih nyinyir aja sih. Kalau Rifki kan kelihatan dia emang memancing huru-hara gitu. Kalau lo lebih sisi nyinyirnya. Itu dari gua. Thank you Rifki. Thank you Bang. John, dunia keren. Thank you. Thank you. Ya, itu aja ya. Tadi terakhir gitu, kalau misalnya nanti kalian berkesempatan sampai ke 6 besar berikutnya, coba find a way karakter tanpa perlu takut dengan masukan kita hari ini, kecuali unless the rokok ya. Terus sama gesture ya, misalnya kamu gesture pemindahan segala macam itu kita kurangin, atau setuju banget dengan pemotongan dengan gini. Ada orang yang takutnya ketika ada orang duduk di sebelah kamu benar, terus kamu ngomong iya siap gini-gini, orangnya terdistract. Jadi usahakan untuk dia ngomong dulu. Binder tuh nggak bisa tuh didistract kayak gitu. Contohnya Binder ya, kayak misalkan dia baru ngomong, lo ngomong ya siap, ya gitu ya, berisik pasti akan distract pasti. Nah terus gini, begitu pas motong tadi, cara memotong itu enak sebetulnya ya. Nah sekarang gue tanya sama lo, itu salah satu yang bagus menurut gua. Terus Rifki begitu tadi kelihatan juga siap, tapi lebih banyak ngulik lagi yang lain-lain ya, other side-nya macam-macamnya, karena gini, gue yakin lo pasti nonton pertandingan ada replay atau segala macam, jadi lo tahu tuh pola formasi segala macamnya. Cuma gue takut, Hilmi. John. Gue takutnya ada pertanyaan jebakan aja yang nanti lo nggak begitu siap. Nah tapi karena beberapa kali pertanyaan dari dia, gini, bahasa lo ngeles juga udah bagus. Bahasa ngeles lo tuh udah bagus, udah enak, kita pertahanin. Semoga nantinya kalau kalian pun lolos di rundown berikutnya, coba lebih banyak belajar aja instead mengembangkan karakter. Gini deh, kalian karakter udah hampir dapat nih dua-duanya ya. Sekarang kembangin kalau kalian itu punya pengetahuan sepak bola yang lebih dan tidak sekedar kesotoyan gitu ya. Bahasanya gimana ya? Jadi ilmu show-nya ini udah hampir dapat, tentu aja di mix ya, yang Gary ngomong, Abrar ngomong, Panji ngomong, itu exactly benar. Tugas gue kan di sini kan bukan jadi guru untuk ngingetin attitude ya. Cuma gue yakin gitu ya, kalian berdua adalah orang-orang yang baik, yang gue sudah ajak ngobrol juga di luar juga, kebetulan juga kita ke Sabtu minggu kemarin di workshop juga gue tahu gitu. Entah kenapa ya, Brar gue percaya dengan intuisi dan semoga tidak salah. Dan ya udah, if it's kalian memang terpilih, of course ya abis ini masih ada penjurian dari Valen dan ada penjurian terakhir. Ya udah, congratulations juga buat show-nya. Gue sangat menikmati tadi. Kalaupun iya dan atau enggak, semoga
masukan dari kita bertiga berempat ini bisa jadi apa ya? Bermanfaat. Manfaat buat kalian. Sorry kalau misalnya masukannya agak kurang berkenan atau apa, tapi this is the part of show yang tiap hari nanti kalau kalian jadi pandit pasti kalian bakalan denger. Gitu. Oke, udah semua ya kita masukannya dari tim produksi, Bu Produser, dan juga thank you buat Hilmi, thank you juga buat Rifki udah hadir, juga thank you buat tadi pandit-pandit yang udah hadir sini. Semuanya keren, semuanya punya semuanya punya usaha masing-masing, semuanya punya passion. Tinggal nanti siapa yang lebih beruntung. Siapa yang lebih punya karakter yang akan menentukan nanti kalian lolos ke babak selanjutnya. Dan nanti di kolom komen silakan ya Oh pilih-pilih ya, ya. Jebret Tim nanti dari bahkan dari 12 finalis yang sudah hadir di studio ini. Jagoan kalian enggak, 11 finalis karena satu ada di Sleman, ngendok di sana ya. 11 finalis atau 12 finalis yang sudah tampil, kalian boleh milih pandit jagoan kalian sambil membuat kita menjadi bahan pertimbangan untuk masukkan saat penjurian final nanti. Thank you semuanya. Thank you Jebret Tim. Sampai ketemu di episode berikutnya dan nanti kita tunggu siapakah yang akan beruntung menjadi 6 besar ya? 6 besar berikutnya dari DP Mencari Pandit. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Stay safe.